Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, selamat malam, selamat siang buat dulur-dulur semua yang mungkin saat ini lagi santai. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sedikit pengalaman saya tentang menggunakan SMPS atau terapok. Pengalaman ini saya ceritakan ya khususnya untuk pemula yang baru terjun di dunia sound system, yang bingung untuk merakit power. Itu enaknya menggunakan SMPS ataukah terapok. Kelebihan SMPS itu ya, satu, harganya ya bisa dibilang murah. Kedua, tenaga yang dihasilkan itu cukup besar ya dibandingkan dengan terapok. Dan terus juga SMPS itu ringan ketimbang terapok yang berat. Tapi ada tapinya. Kalau untuk SMPS, selain harganya murah, kerusakannya pun banyak. Itu yang sering saya alami. Saat kita menggunakan SMPS, sebaiknya kita berpikir-pikir dulu. Kalau suatu saat ada kerusakan, apakah kita sanggup memperbaikinya atau tidak. Jujur saya juga tidak bisa untuk memperbaiki SMPS yang rusak. Dan selain itu, kalian juga harus tahu di mana kira-kira tempat servis SMPS yang baik. Dan kini saya telah menggunakan SMPS lebih dari 2 tahun. Waktu pertama kali penggunaan SMPS itu saya ada kesalahan. Itu bagian kabel output pada power itu bersentuhan atau short. Nah, yang kalahnya itu bukan pada driver powernya, tapi yang kalahnya itu di bagian SMPS. Itu ada ledakan ya, dan saya di situ bingung mau servis kemana, dan akhirnya ya sudahlah, terbengkalai begitu saja. Dari semenjak kejadian itu saya masih penasaran dan tetap membeli SMPS lagi yang kedua kalinya dengan merek yang sama. Tapi alhamdulillah setelah 2 tahun ini SMPS itu tidak bermasalah, asalkan ya itu satu, kita tidak boleh lalai untuk instalasi powernya. Jadi jangan sampai ada kekeliruan dalam pemasangan yang bisa menimbulkan short atau konslet ya. Dan kita juga harus sesuaikan untuk beban SMPS-nya. Kalau misalnya SMPS berdaya 1000 watt ya, usahakan kita bermainnya jangan terlalu digeber, atau menggunakan ya speaker yang 12 in yang wattnya jangan terlalu besar. Untuk dari harganya, SMPS itu bisa dikatakan lebih murah daripada kita pakai terapok. Contoh untuk rumahan, kita beli SMPS yang harganya 500.000, itu tenaganya cukup lumayan besar ya, dibandingkan kalau kita beli terapok 500.000 itu paling kita dapat yang 10 ampere. Itu pun juga
untuk voltnya tidak terlalu besar ya. Tapi kalau SMPS yang harganya 500, voltnya itu bisa di 90 volt. Ya seperti tadi itulah, kalau SMPS itu kerusakannya sangat mudah rusak ya, ketimbang kita pakai trafo. Dulu saya beli trafo, harganya itu lebih dari 500. Itu belum juga termasuk pada komponen seperti dioda ataupun juga elko-nya. Kita bisa pakai 2, 4, 6 atau 8 ya. Itu sesuai selera dulur-dulur semua. Dan untuk penggunaan trafo saya sudah pakai selama kurang lebih 4 tahun ya. Dan berapa kali mengalami konslet pada bagian power. Nah, ini yang rusaknya itu adalah di bagian powernya. Tapi untuk trafo, PSU trafo itu masih aman, masih bisa digunakan. Beda ketimbang SMPS. Kalau kita ada bagian salah di bagian output pada powernya, maka SMPS-nya yang kalah. Tapi kalau untuk PSU trafo, maka driver powernya lah yang kalah. Jadi khusus untuk pemula, dulur-dulur yang mau merakit power, sebaiknya menggunakan trafo saja dulu sampai benar-benar hatam. Nah setelah itu mungkin kalian bisa beranjak ke SMPS supaya kalian tidak terlalu banyak rugi untuk membeli PSU-nya. Emang sih untuk harga trafo itu tidak murah-murah juga ya. Yang 10 ampere, 15 ampere sampai 20 ampere ya harganya dari mulai 500.000 ke atas sampai 1 juta lebih ya lur. Dan itu pun juga belum termasuk kita pada rangkaian elko dan diodanya ya. Dari bobotnya yang berat dan harganya yang mahal, keunggulan menggunakan trafo itu lebih awet ya sampai bertahun-tahun ketimbang kita menggunakan SMPS. Kalau ada sedikit yang salah atau beban terlalu puncak, maka SMPS ini langsung mati. Ya untuk saat ini sih saya belum pernah ya dan belum beli untuk SMPS yang fitur-fiturnya itu sudah lengkap, yang seperti ada anti konsletnya, terus juga banyak ya fitur-fitur lainnya. Saya belum coba untuk membeli ya dikarenakan harganya itu cukup lumayan ya, mungkin bisa 1 juta ke atas ya. Jadi masih mikir-mikir ya untuk belinya. Ternyata setelah beli dan kita melakukan kesalahan lalu duar mati itu SMPS. Aduh, seperti kita kehilangan uang 1 juta itu lur. Untuk saat ini sih saya masih suka menggunakan trafo ketimbang SMPS. Tetapi untuk SMPS sendiri saya suka itu dengan dayanya yang besar, tenaganya itu yang besar. Jadi kalau ibaratnya itu harga 500 itu bisa dengan setara trafo 15 ampere murni. Jadi tenaganya benar-benar besar ya dibandingkan dengan trafo. Itu keunggulannya. Nah, jadi buat dulur-dulur khususnya pemula yang mau merakit power ya, saya sarankan menggunakan trafo dulu. Tapi kalau memang mau mencoba SMPS ya belilah SMPS yang fitur-fiturnya sudah lengkap ya, seperti full brick gitu ya. Cuman ya harganya cukup lumayan ya lur.
Dan video ini saya buat supaya ada motivasi buat kalian yang mau merakit power, yang masih bingung apakah menggunakan trafo atau SMPS. Dan buat dulur-dulur yang sudah menonton dan menyimak video ini, jangan lupa untuk ditekan subscribe-nya, like, share, dan bagikan ke teman-teman juga ya. Semoga video ini bisa memberikan motivasi atau manfaat, khususnya untuk pemula yang mau belajar merakit sound system, kelas rumahan ataupun kelas hajatan. Semoga sukses selalu ya. Oke lur, cukup sekian dan sampai jumpa ya. Nantikan video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.